أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب علمنا من لدنك علما. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita kembali menyambung pelajaran tauhid atau sifat 20. Kemudian yang berikutnya sahih atau sah, barang yang ada lengkap padanya segala syarat dan segala rukunnya. Itu sahnya. Sembahyang telah dianggap sah apabila dalam pelaksanaan salat itu syaratnya lengkap, rukunnya lengkap. Itu sah namanya. Syarat sembahyang, rukun sembahyang itu terlaksana dalam kita mengerjakan salat, maka salat itu sah namanya. Puasa Ramadan sah jika syaratnya lengkap. Syarat puasa Ramadan, syarat wajib, syarat sah dan rukunnya pun lengkap, maka puasa kita itu sah namanya. Tapi adalah nilai pahalanya. Nah, disinilah nilai khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Di masalah sembahyang, selama kita menyempurnakan syarat dan rukun sembahyang, maka sembahyang kita itu sah menurut hukum fikih. Karena syaratnya lengkap, rukunnya pun lengkap. Tapi berpahalalah. Nah, kalau masalah pahala ini tergantung kehuduran hati kita, khusyuknya kita dalam melaksanakan sembahyang. Karena sembahyang itu yang dapat nilai pahala adalah sembahyang yang khusyuk ketika melaksanakannya. Hatinya khusyuk, hudur hatinya kepada Allah. Bukan hudur hatinya kepada yang lain dari Allah, seperti hanya dunia. Nah, itu tak nilainya, nilai sah berpahala. Jadi sah gawian ibadahnya dan mendapat pahala. Jadi khusyuk. Makanya kita sembahyang itu kita usahakanlah. Nah, cara kita hendak mendapatkan khusyuk dalam sembahyang, supaya hati kita terpikir karena Allah lain di sembahyang, maka caranya adalah kita mendengarkan bacaan-bacaan yang kita baca. Jadi Allahu Akbar sampai Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, kita dengarkan. Telinga kita mendengarkan bacaan-bacaan yang kita baca. Sampai kena assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sampai pada itu ingat lawan bacaan-bacaan itu, atau ingat kepada pertolongan Allah. Ketika sembahyang itu kita ingat lawan bantuan Allah. Allah yang membantu kita, Allah yang mengingatkan lawan kita untuk melaksanakan, dapat melaksanakan ibadah salat ini. Nah, jadi syaratnya lengkap, rukunnya lengkap. Puasa demikian juga puasa. Kalau syaratnya lengkap, rukunnya lengkap, maka puasanya sah. Tapi berpahalalah puasanya. Nah, lihat itu. Berpahalalah puasanya. Ujar Nabi apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Tidak sedikit orang yang berpuasa, banyak orang. Tidak sedikit orang berpuasa, dia tidak mendapatkan daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga, haus. Itu aja.
Nah didapatnya lapar lawan haus, sementara pahala kada didapatnya. Pahala kada didapatnya. Kenapa? Karena mungkin dalam puasa itu dia melaksanakan sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Ketikanya puasa dia melaksanakan sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Selama puasa misalnya bapandir badusta mengarangkot bapandir, nah itu mengurangi menurunkan nilai puasa kita. Puasanya kan batal, karenanya minum kada, makan kada, dan kada memasukkan sesuatu kepada rongga kada juga. Kada batal puasanya, cuman pahalanya kada ada. Lantaran ketika berpuasanya ghibah, menyebut-nyebut keaiban orang lain, atau ada sifat riya, minta lihat, atau sifat sum'ah, minta dengar, atau sifat ujub, merasa bangga dengan ibadah yang digawi, lupa lawan pertolongan Allah. Itu ujub. Jadi ujub itu ketika beribadah merasa ujub, merasa bangga karenanya lupa dengan pertolongan Allah. Merasa ini yang begawi, ya sembahyang tuh merasa ini yang sembahyang, kada dirasakan di hatinya pertolongan Allah lawan ini. Itu ujub karena ada nilainya, ada nilainya sembahyang atau puasa itu ada nilainya. Makanya puasa misalnya merasa tahan atau merasa kuat, lupa lawan pertolongan Allah. Mengolah kita merasa tahan, merasa kuat tadi, itu pertolongan Allah lawan kita, lupa dengan itu, maka puasa kita itu akan ada nilainya. Karena ada situ sifat ujub yang membuangi nilai-nilai pahala puasa. Itu sahih. Jadi apa aja lengkap syaratnya dan lengkap rukunnya. Seperti halnya sembahyang misalnya, jadi kita harus tahu dulu, belajar bujur-bujur tentang syarat sah sembahyang, syarat wajib sembahyang. Kita belajar, tahu kita. Kena pulang rukun sembahyang ada berapa, supaya kita bisa membedakan. Kan dalam sembahyang itu ada pekerjaan sunnah, ada pekerjaan wajib, ya rukun. Nah, kalau kita ada belajar, kita akan tahu nang mana sunnah, nang mana nang wajib, nang rukun. Tapi kalau kita belajar tentang sembahyang, insya Allah kita tahu, oh ini rukun sembahyang, oh ini sunnah sembahyang. Karena kita sudah belajar. Munya kada tahu, nah bisa kada terima tuh ibadah sembahyang itu. Walaupun bujur kelakuannya, tapi nya kada tahu, kada membedakan mana sunnah, mana wajib. Kan Allahu Akbar takbiratul ihram sampai salam kedua itu ada sunnah bacaan, ada wajib, ada rukun qauli, ada rukun qaulinya. Bisa kan bedakan tuh. Jadi antara rukun qaulinya Allahu Akbar takbiratul ihram itu wajib. Membaca surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu wajib. Kemudian membaca tahiyat akhir, at-tahiyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajib, wa ala ali sayyidina Muhammad, sunnah. Ayat assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullah. Itu salam pertama wajib, assalamualaikum warahmatullah. Salam kedua itu sunnah. Jadi kita bisa membedakan nang mana nang bacaan wajib, nang mana nang bacaan sunnah. Nah, jika bacaan itu bacaan wajib atau rukun, maka telinga kita pun wajib mendengar apa yang kita baca. Itu rukun qauli itu rukun perkataan wajib. Orang yang sembahyang tadi mendengar bacaan yang dibacanya itu rukun qauli. Misalnya takbiratul ihram Allahu Akbar, maka telinga yang membaca itu wajib mendengar. Menyak ada mendengar, maka ada sah takbiratul ihramnya. Tentunya ini dalam posisi yang normal lah, posisi yang normal, artinya posisi yang suasana yang kada daur. Nah kada daur kita kayak kita membaca Allahu Akbar, nah kira-kira telinga kita mendengar dina sorangan lah. Kalau kita baca itu sunnah, kita menyaringkan bacaan nang takbir nang intiqal nang perpindah rukun. Kalau kita berjamaah, maka itu dianjurkan untuk menyaringkan bacaan supaya makmum yang di belakang itu tahu kita pergantian rukun. Misalnya dari Fatihah ke ruku Allahu Akbar, kena ruku ke i'tidal sami Allahu liman hamidah, i'tidal ke sujud Allahu Akbar, dan terusnya. Ini harus tahu kita. Sahih lah. Kemudian yang terakhir batal. Nah, batal artinya barang yang kurang syaratnya dan kurang rukunnya, yaitu lawan sahih juga adanya, itu batal. Rukunnya kurang, syaratnya kurang. Yang sembahyang tadi, rukun sembahyang itu ada 13 atau 18, kurang sabutin rukunnya, maka sembahyangnya itu kada sah. Rukun 13 sembahyang, tapi kurang sabutin misalnya, maka sembahyangnya kada sah. Puasa itu juga, rukun puasa ada 3. Pertama niat di malam hari, nawaitu shalawatin an adai fardhi syahr Ramadan hadisanah lillahi ta'ala. Yang kedua menahan diri daripada mengerjakan membatalkan puasa. Menahan diri itu kada menggawi, kada mengerjakan daripada perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Jadi menahan diri kada menggawi, kada mengerjakan sesuatu yang membatalkan ibadah puasa. Masalah pahala itu lain lagi lah. Masalah pahala itu tergantung kita tadi. Bilanya orang puasa, pahalanya puasa juga. Artinya kada melihat yang diharamkan. Telinganya puasa juga, artinya kada mendengarkan yang diharamkan. Lidahnya puasa juga, artinya kadang mengucapkan atau kadang-kadang berbicara kepada yang diharamkan. Tangannya puasa juga, artinya kadang menggunakan tangan kepada yang diharamkan. Kakinya puasa juga, artinya kadang melangkah ke tempat yang diharamkan oleh Allah. Hurufnya puasa juga, artinya kada diisi dengan sesuatu yang diharamkan. Waktu berbuka, waktu sahur dan waktu berbuka jangan kita isi makanan minuman kita waktu berbuka dengan sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram jangan. Itu pindah orang yang puasa itu untuk menjaga pahala puasanya. Itu pinanya adalah ketikanya berbuka. Kalau sudah mulai awal sudah menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lidah, menjaga tangan, batis, parut. Tapi ketika berbuka puasa, nang dimakannya daripada nang haram, maka pada nilainya nang kita dari sebelum itu ada nilainya. Jadi pindah orang yang berpuasa itu adalah
memakan daripada makanan-makanan yang halal, sumber daripada yang halal, usaha yang halal, dan bendanya pun benda yang halal. Yang halal itu ada benda, ada cara mengerjakannya. Yang halal demikian pula haram. Haram ada bendanya yang haram atau cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Sama itu bendanya karena haram atau cara mendapatkannya merampok misalnya kan haram tak? Lalu hasil rampokannya kita makan, maka isi para kita diisi dengan sesuatu yang diharamkan Tuhan. Gugur pahala kita puasa antara kita kalau kau menjaga sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Yang kembali kepada batal, jadi batal itu lawannya sahih, sah. Batal namanya batal. Wudu batal ya, karena melaksanakan membatalkan wudu misalnya bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, atau misalnya keluar sesuatu di dubur dan dikubur bagian belakang dan bagian muka ada keluar batal. Nah mungkin untuk pagi hari ini hanya inilah yang dapat Bapak sampaikan. Jadi kesimpulan kita hari ini, hukum syariat itu terbagi 7. Pertama wajib, kedua sunnah, ketiga haram, keempat makruh, kelima mubah, keenam sah, dan ketujuh batal. Nah mudah-mudahan kita semuanya dapat memahami. Mari kita akhiri majelis kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna bagi kita, keluarga kita, masyarakat kita, nusa bangsa dan agama kita. Ala hadiniyat wa ala kulli ma nabi sallallahu alaihi wa rahmatin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awninna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rzuqna fahaman nabiyyin hifzan mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma 'allimna al-hikmata wa ta'wil al-Qur'an. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alna mutaba'an hawa. Allahumma salli ayyubana wa ayyuba mu'allimina anna wa la tadhammara qadiman ya karim warzuqna kamalan mutaba'an zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wa ghanimatan min kulli birrin wa raza bil jannah wan najata min an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna